menyampaikan dari kuasa hukum dari Bapak Sobirin Datuk Menteri Pengulu bahwa beliau sudah memutuskan pada tanggal 4 Juni yang lalu 2020 melakukan upaya hukum baru terkait dengan mencari kepastian hukum terhadap lahan yang atau gugatan yang diperjuangkannya di jalur perdata yang sudah berakhir pada tanggal 28 Mei 2020 kemarin. Upaya hukum baru ini adalah sambil menunggu proses perbaikan gugatan yang akan diajukan kembali ke persidangan, maka Datuk Menteri Pengulu melalui secara langsung kemarin ini sudah melaporkan secara langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan sawit Pemda seluas 500 hektar tahun 2006 berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam putusan perkara nomor 4 garing PDTG 2019 PN Muaro Sinjung tanggal 28 Mei yang lalu, bahwa di sana walaupun gugatan kita tidak diterima, namun secara fakta-fakta hukum di sana ditemukan bahwa banyak hal terkait dengan proses pembelian dan pengadaan tanah lahan 500 hektar yang banyak kita duga cacat hukum, penuh dengan hal-hal yang perlu dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian kembali di jalur tindak pidana korupsi, karena telah mengeluarkan anggaran keuangan negara yang pada waktu itu untuk pembelian ini ada sekitar 750 juta. Namun di sisi lain sebagai pembanding pada waktu yang bersamaan ada juga proses sewa menyewa tanah yang 600 hektar 50 tahun nilainya 1,8 miliar. Dan ini sangat penuh dengan, menurut kita penuh dengan kejanggalan baik proses maupun nilai transaksi yang dilakukan. Dan sampai hari ini sertifikat atas lahan tersebut tidak pernah terbit gitu kan. Sampai hari ini. Dan lahan sampai hari ini masih dikuasai oleh klien saya Pak Datuk Sobirin Menteri Pengulu hingga tidak ada lain atau tidak bukan untuk menegakkan hukum di kabupaten ini, termasuk juga memperjuangkan hak-hak klien kami ataupun dari Datuk sendiri. Maka beliau melaporkan ke Kejaksaan Tinggi dan sudah diterima pada tanggal 4 Juni kemarin. Dan untuk itu kita sedang terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk dapat segera memproses hal ini dan kemudian mencari dan menemukan dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan perkara ini. Demikian. Menanyakan Bang, izin, yang dituntut itu Pemkab atau bupatinya Bang? Baik, yang dilaporkan di sini yaitu Yuswir Arifin selaku Wakil Bupati Sijunjung pada periode 2005 sampai 2009. Kenapa harus Wakil Bupati Bang? Bukannya pada waktu itu yang memimpin menjadi bupati itu bukankah Bapak Darius Apan Pak? Betul, itu pertanyaan sangat bagus dan benar. Hal itulah yang membuat kita pada hari ini melaporkan Bapak Yuswir, karena seluruh proses peralihan hak pada waktu itu dan juga surat tugas yang dikeluarkan dari pihak pemerintah daerah semuanya atas nama Bapak Yuswir Arifin pada waktu itu. Itu maka kita pertanyakan juga di persidangan kemarin, kenapa Bapak Yuswir Arifin, mana Bapak Bupatinya kan? Dan kemudian tidak ada satupun dari pihak pemerintah daerah yang mampu menjawabnya. Termasuk juga apa urgensinya pembelian lahan ini harus dilaksanakan pada bulan Desember atau di tahun akhir anggaran gitu kan, dan kemudian melibatkan uang yang miliaran rupiah menguras keuangan negara. Sedangkan sampai hari ini lahan tersebut tidak, menurut kita tidak diolah dan juga tidak digunakan oleh pemerintah daerah gitu kan, dan malah dikuasai secara langsung sekarang oleh Datuk Sobirin untuk Menteri Pengulu dan juga seorang yang bernama Adi Putra yang juga turut kita laporkan pada hari tanggal 4 kemarin, yang merupakan mantan Kepala Dinas Perkebunan yang kita ketahui berdasarkan fakta persidangan kemarin memiliki 20 hektar tanah di lahan objek perkara dan kemudian juga menjual sebanyak 150 hektar lahan kepada perusahaan di Jakarta yang kemudian terbukti di persidangan harus kita gugat bersamaan dengan gugatan yang terdahulu gitu kan, sebagai kelengkapan dari gugatan yang baru gitu kan. Kemudian tentu yang kita laporkan sekarang tentu Ramli Kotinaro. Ini adalah orang yang menjual tanah lahan sawit Pemda tersebut, yang di dalam alas haknya tersebut menyatakan lokasinya berada di Jorong 1 Ayamo. Kita sudah cek, kita sudah tanyakan kepada pejabat-pejabat terkait yang menjadi saksi dalam perkara ini, di mana Jorong 1 Ayamo tersebut. Ternyata silakan itu di alas haknya seperti itu. Dan kemudian ranji yang dibikin oleh Kotinaro ini adalah ranji turunnya adalah turun kepada anak-anaknya, sehingga kita patut duga ini prosesnya banyak kejanggalan yang perlu dibuktikan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terkait dengan pengadaan atau jual beli lahan ini.
Diperkirakan Bang, berapa kerugian besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh terjadinya jual beli yang diduga ada korupsi ini Bang? Baik, untuk kerugian negara yang kita nilai berdasarkan APBD pada tahun 2006, 2007 dan 2008, ya, dapat kita lihat sana ada nilai sebanyak 5,3 miliar. Ya, itu kita lihat khusus untuk pembelian lahan ini ada sekitar 750 juta. Yang khusus untuk lahan 500 hektar, tapi dari anggaran yang kita lihat pada waktu itu di anggaran APBD 2006, 2007, 2008 itu 5,3 miliar. Ya. Untuk selanjutnya Bang, pada saat itu apakah Pak Sabirin mengetahui proses penjual belian yang dilakukan oleh Pemda? Baik, dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemerintah daerah, betul ada nama-nama dari Bapak Sabirin waktu itu, tapi beliau diundang selaku kapasitas sebagai nenek mama di Nagari. Ya, nanti beliau dan kemudian tidak pernah diberitahukan secara spesifik ya, lokasi objek jual beli ini di mana, kan? Selain dikatakan objeknya berada di Jorong 1 Ayamo dan kemudian itu milik wilayahnya dari Kotinaro, kan? Sehingga pada waktu itu beliau tidak menggubrisnya dan baru sadar dan mengetahui ketika ada kegiatan di lokasi lahan yang kemudian menjadi wilayahnya itu, gitu kan? Maka timbul permasalahan dan komplain dari beliau sampai akhirnya selalu mempertanyakan ini kepada bupati pada waktu itu dan tidak mendapatkan tanggapan, sehingga ya, dipicu oleh penjualan lahan oleh saudara Adi Putra tadi, itulah yang menyebabkan si penggugat dalam hal ini Datuk Monti Penghulu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus perkaranya itu. Oke, Bang, berarti dalam penjual belian aset tanah sekitar 500 hektar itu bisa juga terjadi penjualan tanah tersebut oleh seorang yang Abang sebutkan yang bernama Adi Putra tersebut, Bang. Betul. Jadi semua ini selain kita ajukan di dalam gugatan sebagai kronologis peristiwa dan hubungan hukum terkait dengan penggugat terkait dengan lahan 500 hektar, itu diakui di dalam persidangan. Diakui dalam persidangan dan malah ditunjukkan bukti-buktinya adanya jual beli kembali Kotinaro dengan Adi Putra terhadap lahan yang jadi objek perkara, yaitu lahan 500 hektar. Ya, kemudian termasuk juga penjualan kembali lagi kepada pihak lain sebanyak 150 hektar, gitu kan. Jadi perbuatan hukumnya di sana. Berarti sudah terulang dan berulang-ulang kali ya Bang jual beli di dalam tanah perkara tersebut. Betul. Dan itulah makanya kita minta melalui putusan yang sudah ingkrah ini, kita minta Kejaksaan Tinggi untuk memprosesnya dan mencari kepastian hukum, penegakan hukum, dan kemudian mempertanggungjawabkan keuangan negara yang sudah dikeluarkan terkait dengan pembelian lahan ini. Ya, oke. Sekian, terima kasih Bang. Terima kasih.